ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya mau share lagi tentang keseharian saya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video saya. Jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar saya semakin semangat bikin video-video seterusnya. Dan bila berkenan, follow juga Instagram saya yang ada saya tulis di atas layar. Terima kasih. Seperti biasa, ini kegiatan di pagi hari lagi ya. Jadi ini pertama-tama saya mau masak nasi goreng untuk sarapan anak-anak saya dan untuk Pak Su juga. Lanjut masak siangnya, ini mau masak kentang, digoreng dulu. Dan sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara-suara berisik. Jadi ini ceritanya saya dubbing sambil nyuci pakaian, jadi nunggu airnya penuh gitu ditampung di mesin cuci, jadi saya dubbing dulu gitu ya, mumpung anak-anak saya lagi keluar main, jadi nggak berisik gitu ya di dalam rumah, jadi saya dubbing aja mumpung lagi nunggu kerjaan yang apalah sambil kerja gitu maksudnya, jadi timbang bengong-bengong saya dubbing. Nah ini saya lanjut untuk masak sayur. Oh bukan masak sih, ini motong iris-iris sayur gitu. Ini ada wortel, kentang, dan nanti pakai toge gitu. Ini togenya dicampur dengan sawi. Nah ini udah mateng juga tahunya, terus mau goreng udang, jadi mau disambel ya udangnya. Jadi ya jangan pada bosen ya teman-teman ngelihat saya kalau berkegiatan di dapur masak menunya itu aja gitu ya, karena ya inilah yang bisa saya masak dan kesukaan di rumah gitu ya. Tapi nanti kalau saya masak yang macam-macam, yang aneh-aneh, ketimbang nggak dimakan gitu ya kan, sayang dibuang gitu ya. Pengen juga eksperimen, pengennya masak ini masak itu seperti teman-teman gitu ya, masak menu-menu yang berbeda dari biasanya gitu ya. Takutnya nanti orang yang di rumah itu nggak cocok lidahnya, nggak biasa makan yang begitu, jadi nggak kemakan akhirnya gitu ya. Ketimbang mubazir, ya udah masaknya itu aja pun nggak apa-apa, yang penting masakannya dimakan gitu. Nah ini lanjut mau buat bumbu-bumbu untuk sambal lado. Jadi udangnya nanti mau disambal pakai kentang dan pakai tahu gitu. Seperti biasa saya hanya blender aja biar cepet, biar nggak lama kalau ngulek lama ya. Jadi kalau ngulek itu ya ada waktu-waktunya ya. Kalau lagi nggak males, terus kalau lagi waktunya agak lama, agak senggang gitu, baru diulek. Jadi sedikit mau cerita aku ya teman-teman. Jadi aku pas ngedit video ini atau lagi proses ngedit video ini, sebenarnya aku lagi sibuk karena aku lagi proses pindahan gitu. Jadi ngepak atau packing barang. Jadi repot lah ya, udah tahu sendiri kalau teman-teman gimana repotnya kalau yang mau pindahan gitu. Jadi ini sebenarnya yang aku upload ini adalah video-video lama aku. Jadi ngabisin video ini dulu lah ya, baru nanti aku upload untuk video yang tentang pindahan aku. Tapi nggak banyak juga ya mam aku untuk ngevideoin tentang proses ini ya, pindahan, tentang packing barangnya, karena tahu sendiri ya kalau yang namanya pindahan itu sangat sibuk sekali gitu. Nah buat teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Bila ada yang sakit, semoga lekas sembuh agar bisa dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah
Di sini saya di Sibolga ini udah lebih kurang 6 tahun ya saya tinggal di sini. Sebelumnya saya tinggal di Medan. Jadi karena Pak Su itu kerjanya di sini, jadi ikutlah kita pindah ke sini. Nah kemarin itu udah ngurus pindah lagi ke Medan gitu. Makanya kita pindah lagi ke Medan gitu setelah 6 tahun di sini. Jadi udah urus-urus semuanya, proses pindahan dari kantor Pak Su, udah ngurus-ngurus semua juga proses pindahan untuk sekolah anak saya. Terus pokoknya udah semualah diurus, udah selesainya pas di akhir tahun ini. Jadi ya udah mau nggak mau kita pindahnya udah di akhir tahun ya, karena nanti kalau udah masuk awal tahun udah anak-anak udah pada masuk sekolah dan semester baru gitu ya. Jadi biar anak saya masuk sekolah yang baru dengan semester baru gitu. Nah kalau untuk di rumah kontrakan saya ini sebenarnya masih ada sisa beberapa bulan lagi gitu ya untuk rumah kontrakan saya. Jadi kebetulan ada juga gitu teman Pak Su untuk mau ngelanjutin kontrakannya gitu, dan dia bayar ke kita gitu ya untuk ngelanjutin kontrakannya selama masih ada sisa dari kontrakan kita gitu ya, kan bayar kontrakannya per tahun gitu ya. Jadi nanti di bulan 5 gitu habis kontrakan ini, dan ini masih di pertengahan gitu ya, jadi masih ada sisa 5 bulan lagi dan dia bayar lah gitu sama kita ya, sisa 5 bulannya itu, dan dia nempatin di sini. Dan untuk selanjutnya nanti dia yang berurusan sama yang punya kontrakan gitu. Jadi kita ngomongnya nanti ada yang lanjutin, kita nggak tinggal di sini lagi gitu aja, untuk ngomong ke yang punya kontrakan gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih, ada yang udah pernah pindah-pindahan nggak ya? Pasti repot gitu ya kalau yang namanya pindah-pindahan. Kelihatannya aja gitu barang kita kayaknya sedikit gitu ya, apalagi saya gitu ya nggak punya sofa atau kursi ruang tamu atau apalagi gitu. Kalau teman-teman yang udah ngikutin video saya tentang bersih-bersih gitu ya, tahu keadaan rumah saya itu plong, nggak ada apa-apanya gitu ya. Cuman ada tempat tidur, itu kasur, nggak ada tempat tidurnya, kasur dan lemari, itu aja yang lebih besar. Itu aja barang yang besar kalau menurut saya ya. Kalau lemari bisa dibuka, terus kalau kasur ya itulah yang besar. Kalau yang selebihnya itu ya bisa dilipat-lipat, misalnya sepertinya meja bisa dilipat gitu ya, bukan yang meja kayu gitu. Ini yang model lipat-lipat karena ya itu tadi, karena kita masih ngontrak ya, jadi belum beli perintilan yang menurut saya belum beli perintilan yang kayak rumah menetap gitu ya. Takutnya gitu kalau pindahan itu nanti takutnya repot, ngebawa ke sana kemari gitu ya. Ya apa yang ada aja, ini pun sebagian barang saya yang di rumah kontrakan Sibolga ini, sebagian yang kita bawa barangnya yang dari Medan gitu, nggak ada yang dibeli-beli gitu. Jadi barang yang lama-lama yang dari Medan gitu aja yang dibawa kemari, nggak ada yang dibeli-beli gitu. Terus ya kita bawa aja lagi yang kalau udah nggak dipakai-pakai gitu, yang udah kelihatan jelek gitu ya, udah buluk gitu, yang nggak terpakai ya udah saya buang aja gitu, kasih kerongsokan gitu. Terus ya seperti kursi-kursi, cuman kursi-kursi plastik aja gitu, yang penting ada bisa duduk, nggak lesehan duduknya gitu kan, kalau ada misalnya ada tamu gitu. Ya seperti itu aja lah keadaan kontrakan saya. Jadi kalau pindahan ya nggak terlalu banyak barang yang dibawa gitu, paling ya pakaian anak-anak, pakaian kita, saya dan Pak Su gitu, dimasukkan ke dalam kardus gitu atau ke dalam kotak-kotak apa gitu plastik kayak kontainer gitu ya, seperti itu aja. Dan seperti kalau lemari-lemari plastik yang ada di sini juga nggak saya bawa ya, ya udah biar aja tinggal di sini, atau ada yang mau nanti saya kasih ke tetangga. Kalau udah ada juga sih yang
bilang kalau mana barang yang nggak mau kasih ke saya gitu, ada tetangga saya yang mau gitu. Ya palingan gitulah. Ada pakaian-pakaian juga nggak semuanya saya bawa, yang udah kekecilan, yang udah pakaian anak saya yang udah kecil-kecil gitu udah saya kasihkan ke tetangga gitu kan, yang masih bagus-bagus tapinya ya, jangan yang udah buluk-buluk. Yang udah buluk-buluk udah saya buang, udah bikin kain lap dan saya buang gitu, nggak kepake lagi gitu. Kalau kita ngasih ke orang gitu kan yang nggak bagus juga ya, kalau ngasih yang udah jelek-jelek gitu ya. Jadi yang masih bagus-bagus tapi nggak muat lagi gitu, itu baru saya kasih ke yang mau. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa sih gitu kan. Dan sedihnya lagi, saya belum sempat ketemu teman saya yang berada di satu kota dengan saya di tempat tinggal sini. Dari kemarin-kemarin mau ketemu tapi belum jadi-jadi, belum ada waktu. Untuk Mamida, mohon maaf banget kita belum sempat ketemu ini ya. Bagaimana ya, padahal saya tanggal 30 udah berangkat ke Medan, udah angkat barang semuanya. Belum punya waktu kita untuk ketemu. Gimana ya ini, aku sedih sekali jadinya. Untuk Mamrika juga belum sempat ketemu. Di lain waktu mudah-mudahan kita dapat ketemu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah dengar curhat saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Dadah.